إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hadirin jamaah zuhur yang sama-sama ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima ibadah hari ini dan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lampau. Di siang hari ini ada satu hadis yang kita akan dengarkan bersama-sama, masih di dalam bab zuhur. Pesan dari Rasulullah SAW bagaimana memandang dunia ini. Ketika punya tidak mengapa, ketika tidak punya tidak mengapa. Ya, nasihat ini adalah sabda dari Rasulullah SAW, bahwa yang dimuanil hawa, tidak berbicara kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat junior yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab. Beliau berkata, beliau menceritakan afdal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Ya, jadi Rasulullah memegang pundak siapa? Ibnu Umar. Ini menunjukkan kedekatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ibnu Umar, dengan anak-anak, dengan remaja. Kemudian supaya menjadi perhatian juga, Rasulullah pegang pundaknya agar lebih fokus lagi. Ya, faqala berkata. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata sesuatu yang luar biasa. Kalau kita kan memandang, ini masih kecil, ini masih gak cocok pembahasannya. Tapi lihat apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nasihat, dua pilihan. Yang pertama, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang gharib. Gharib itu apa? Asing. Asing ya. Aw 'abiru sabil. Atau seperti orang yang pengembara, bukan menetap. Ini perkataan Nabi kepada siapa? Ibnu Umar yang umurnya mungkin bukan 30 tahun ke atas. Karena ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kalau tidak salah umur beliau itu 21 atau 22 tahun. Masih muda ya, masih muda. Nah, setelah beliau mendengar Rasulullah SAW berbicara seperti itu, kemudian beliau mengambil pelajaran dan berkata, "Idza amsayta fala tantazir shalah." Ini perkataan siapa? Ibnu Umar. Setelah mendengar ini, beliau mengambil pelajaran. "Idza amsayta fala tantazir shalah." Jika engkau berada di waktu sore, jangan menunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Dan jika engkau berada di waktu pagi, janganlah menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika. Manfaatkanlah dari kesehatanmu untuk persiapan sakitmu. Dan wa min hayatika limautika, dan dari kehidupanmu untuk persiapan matimu. Ini dua pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dijadikan 3 faedah oleh siapa? Ibnu Umar. Gambaran. Ya, Nabi mewasiatkan Ibnu Umar dan semuanya dengan 2 pilihan. Pertama, agar memandang dunia ini seperti seorang asing. Kalau kita orang asing, apa yang kita lakukan? Ya, kita merasa tinggal sementara. Ya, tinggal sementara, tidak menetap.
Kalau Anda lihat di mana di Madinah itu ya, para TKI, TKW gitu, mereka fokus dengan tujuannya. Karena tujuan akhirnya apa? Pulang ke Indonesia dengan membawa bekal, gitu kan? Orang asing itu kalau di luar apa? Menjaga akhlaknya, gitu kan ya. Beda dengan kabar kasus yang terbaru di Jepang gitu ya. Menjaga apa namanya ikatan dengan kenalannya, supaya apa? Perjalanannya apa? Mulus, tidak didemokan atau tidak dipenjara gitu. Ini perjalanan di dunia, terlebih perjalanan akhirat. Ya, orang asing, orang yang bepergian. Orang yang bepergian, kalau kita bepergian misalkan ke Bandung, apakah setiap toko kita kunjungi? Apakah setiap dagangan kita beli? Enggak juga kan? Fokusnya kemana? Ke Bandung. Kalau seandainya kita di perjalanan beli apa, beli ini, beli itu, pertama yang ada duit pembekalan habis, tenaga juga capek, di tujuan sudah tidak ada nilainya lagi, lelah. Seperti kemarin lah, ketika ke Bandung misalkan, kita juga kan memperhatikan makanan. Makanan gak semua makanan dimakan kan? Seandainya petis itu dimakan selama perjalanan, apa yang terjadi di jalan? Kesiksa. Maka Nabi SAW ibaratkan, coba di dunia ini seperti orang yang sedang safar, itu tidak memperhatikan kecuali tujuannya saja. Memperhatikan bensinnya nih, apakah masih ada atau tidak. Itu. Jadi fokusnya ke yang lainnya. Walaupun mungkin di jalan ketemu misalkan lihat Alfa, lihat Zenny dan sebagainya, tapi tidak dihiraukan kan ya? Nah, datang saja. Kita tujuan ke mana? Ke akhirat. Nah, itu dia gambaran ringkasnya kita memandang dunia. Karena semakin berat, semakin banyak yang kita ambil, maka akan memberatkan kita. Itu juga berlaku di akhirat. Kemarin anak mencoba pertama kali belanja di MMG. Anak belanja cuma 4 barang, di depan anak itu 1 kardus banyak gitu. Karena di sana tuh yang orang gitu kan. Ternyata nggak bisa keluar kecuali harus apa namanya dihitung satu persatu gitu kan. Nah, itu juga gambaran kita kalau misalkan kita di dunia, apa yang kita mau kita ambil, maka hisabnya pun akan lama. Maka tujuan kita fokus ke dunia, ya, fokus ke akhirat. Nabi mengajarkan kita agar menjadi orang asing, dan banyak contohnya. Nabi Hurib itu asing, aneh juga disebut aneh. Nabi SAW punya domba, jumlahnya baina jabalain, apa itu? Sekitar 1 lembah. Beliau kasih ke siapa? Ke orang-orang Baduy. Kemudian ketika di perang Hunain, ratusan ribu ekor unta, kemudian juga domba, beliau bagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang melihatnya, sahabat melihatnya, ini aneh, horib, asing. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita hidup di dunia ini agar menjadi orang yang asing. Tidak tidak semua yang kita lihat harus dipegang oleh kita, dimiliki oleh kita. Karena kata Nabi, harta kita itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Sisanya bisa jadi punya ahli waris atau rebutan ahli waris. Nauzubillah. Kemudian Rasulullah SAW pernah dilihat oleh siapa? Dua sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab. Ketika itu bangun tidur dan terdapat bekas tikar di badannya. Umar bin Khattab sampai sedih gitu kan ya. Para raja mereka dengan santai, dengan nyenyak, dengan nyaman, sedang
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mali walid dunia." Aku nggak ada urusan dengan dunia. Ya. Aku tuh seperti orang yang safar, orang yang istirahat di bawah pohon, kemudian berlalu. Di sini dikatakan seperti Al-Fudail bin Iyad ketika mendengar hadis ini, beliau berbicara, "Al-mu'minu fid dunya mahmumun hazinun, hammuhu marammatu jihazihi." Seorang mukmin di dunia itu selalu diliputi kegundahan dan kesedihan. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana menyempurnakan bekalnya untuk pulang. Ya, Ustaz Nurdin ketika supir, ketika perjalanan ke NTT usahakan. Apa yang terjadi di pikirannya? Deg-degan pasti, hati-hati kan ya. Jangan sampai nabrak gitu kan, jangan sampai ngantuk. Khawatir di belakangnya banyak nyawa nih. Iya kan? Tujuannya hanya apa? Ke NTT gitu kan, tidak mikirin yang lainnya. Kemudian juga Hasan Al-Basri berkata, "Al-mu'minu fid dunya kal gharibi la yajza min dhulliha." Mukmin itu di dunia laksana orang asing, tidak bersedih bila terhina. Tidak bersedih bila terhina. Antum bayangkan kalau di TKI para mutofi itu gotong koper gitu kan ya. Kemudian cari jamaah yang hilang, wala yunafisu fi izziha, tidak iri bila melihat kemuliaan orang lain, wala yunafisu fi izziha, lahu sya'nun walin nasi sya'nun. Ia sibuk dengan urusannya sendiri dan orang lain dengan urusannya sendiri. Kita kalau pergi misalkan ke NTT, kita tidak hiraukan tuh dengan adat mereka, ya kan? Biarkan makanan mereka seperti itu, adat mereka seperti itu. Bahkan kata Hasan Al-Basri di sini, tidak bersedih bila terhina. Ya memang kebanyakan orang yang gharib, orang asing di kota orang atau tempat orang, dia mempertaruhkan semuanya. Di kota orang dia menjadi babu, pas pulang jadi bos, kan seperti itu kan ya? Ya itu seperti itu. Kita nggak mikirin, yang penting intinya kita ketika sampai di tujuan kita. Maka dari itu, ini pesan yang luar biasa. Dan yang lebih menariknya, kan banyak hadis yang mana Rasulullah menunjukkan kita ini untuk saling membantu, tolong membantu dalam ketaatan dan mencegah dalam keburukan. Kenapa demikian? Ini kaitannya dengan musafir, dengan orang asing. Kalau kita pergi ke suatu tempat yang asing, kemudian kita bertemu dengan dengan orang yang daerahnya sama dengan kita, apa yang terjadi? Seolah seperti apa? Saudara, saling menguatkan. Iya kan? Contoh Sanurdin orang NTT gitu kan. Hidup di Sunda gitu. Bertemu dengan Ustaz Sulaiman. Itu saling menguatkan, saling menolong kan. Bahwasanya kita sama-sama pendatang. Seperti itu. Nah, ini juga dalam kehidupan di dunia juga, ketika bertemu dengan mukmin yang lainnya, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar saling membantu. Karena apa? Ada hadis yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Al-Qudsi, "Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhum nabiyyuna wasyuhada." Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, kata Rasulullah, ini Allah yang hadis Qudsi yang berkata, lahum manabir, bagi mereka akan disediakan mimbar-mimbar min nurin, dari cahaya, yaghbituhum nabiyyuna wasyuhada, yang membuat para nabi dan para syuhada iri kepada mereka. Karena kita asing di dunia ini, asing ya, orang musafir. Maka dari itu mungkin kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, membenci karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menyediakan bagi kita mimbar yang bercahaya sampai-sampai para syuhada dan para nabi iri dengan apa yang didapatkan oleh kita dalam dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka